Fudail bin Iyad bertaubat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua masih tetap dalam ridhonya Allah. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Kisah taubat Fudail bin Iyad merupakan sebuah kisah yang luar biasa. Bagaimana seorang perampok yang ditakuti bisa menjadi takut dan kembali ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah mendengar percakapan kafilah dagang yang takut kepadanya dan mendengarkan ayat Al-Quran. Padahal hari ini banyak manusia, mungkin termasuk kita di dalamnya, adalah bukan seorang perampok, bukan juga orang yang dikenal sebagai penjahat atau orang yang terbiasa melakukan dosa secara terang-terangan. Tetapi ketika mendengar ayat Al-Quran, hati kita tidak tergetar, tidak mengingat dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kisah taubat seorang yang kemudian menjadi ulama besar ini? Seorang tetangga Fudail bin Iyad berkata, Fudail bin Iyad adalah perampok hebat sehingga tidak memerlukan partner atau teman dalam rampok. Suatu malam dia pergi untuk merampok. Tak berapa lama ia pun bertemu dengan rombongan kafilah. Sebagian anggota kafilah itu berkata kepada yang lain, "Jangan masuk ke desa itu, karena di depan kita terdapat seorang perampok yang bernama Fudail." Fudail yang mendengar percakapan anggota kafilah itu ternyata gemetar. Dia tak mengira bahwa orang-orang sampai setakut itu terhadap gangguan dirinya. Ia merasa betapa dirinya ini memberi mudarat dan bahaya bagi orang lain. Fudail pun berkata, "Wahai kafilah, akulah Fudail. Lewatlah kalian. Demi Allah, aku berjanji berusaha tidak lagi bermaksud kepada Allah selama-lamanya." Sejak itu, Fudail meninggalkan dunia hitam yang telah ia geluti itu. Dikisahkan dari jalur riwayat yang lain, ada tambahan kisah bahwa Fudail menerima kafilah tersebut sebagai tamunya pada malam itu. Dia berkata, "Kalian aman dari Fudail." Lalu Fudail mencari makanan untuk ternak mereka. Manakala dia pulang, dia mendengar seorang membaca ayat. Artinya begini, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah turunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Quran Surat Al-Hadid ayat 16. Mendengar ayat tersebut, Fudail berkomentar, "Berita-berita kami ditampakkan. Jika engkau menampakkan keadaan kami, maka apa yang kami sembunyikan pasti akan terlihat dan kami akan malu. Jika engkau menampakkan amalan kami, maka kami akan celakakan asapmu, ya Allah." Dan aku, tetangga Fudail, mendengarnya mengatakan, "Kamu bersiap untuk manusia, berdandan untuk mereka, dan kamu terus berbuat untuknya, sehingga mereka mengenalmu sebagai seorang yang soleh. Mereka menunaikan kebutuhanmu, melapangkan tempat dudukmu, menyambutmu, dan bermuamalah dengan karena mereka salah duga. Keadaanmu benar-benar buruk jika demikian adanya." Aku juga mendengarnya mengatakan, "Jika kamu mampu untuk tidak dikenal, maka lakukanlah. Kamu tidak rugi walaupun tidak dikenal, dan kamu tidak rugi walaupun kamu tidak dipuji. Kamu tidak rugi walaupun kamu tercelah di mata manusia, asalkan di mata Allah kamu selalu terpuji." Seorang yang terbiasa melakukan perbuatan dosa, maka hatinya akan menghitam sehingga sulit menerima hidayah. Namun terkadang ada sedikit celah di hatinya yang belum tertutup dengan gelapnya maksiat. Apabila ia gunakan bagian kecil ini untuk merenungkan dan mengingat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan bersihkan hatinya dari noda-noda hitam dosa kemaksiatan. Sebaliknya, apabila ia tetap menuruti hawa nafsunya, maka hati tersebut semakin menghitam dan lama-kelamaan akan mati dan tidak menerima hidayah. Semoga kita masih tetap senantiasa dalam ridhonya Allah. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Irwan Story.